Halo teman-teman, di video kali ini saya akan membahas materi PHP Object Oriented Programming. Sebelum masuk ke materi, perkenalkan nama saya Damsik, saya dari Ampana Kota Kabupaten Tojono Una. Saya alumni SMK 1 Ampana, jurusan Teknik Komputer dan Jaringan. Sekarang saya berkuliah di Universitas Islam Negeri Dato Krama, Palu. Jadi di pembahasan materi kali ini saya akan membahas yang pertama kelas dan objek, terus yang kedua inheritance, encapsulation, polymorphism, magic method, abstraksi atau abstract class, overriding, dan yang terakhir overloading. Jadi kita kenalan dulu apa itu OOP. OOP kepanjangan dari Object Oriented Programming, yaitu paradigma pemrograman yang menggunakan objek dan kelas sebagai dasar utamanya. OOP mengorganisir kode program ke dalam objek-objek yang mempresentasikan entitas dunia nyata. Oke, jadi apa itu objek? Objek adalah data yang berisi atribut dan metode. Sementara kelas adalah blueprint, prototype, atau cetakan untuk membuat objek. Kelas berisikan deklarasi semua properties dan function yang dimiliki oleh objek. Setiap objek selalu dibuat dari kelas, dan sebuah kelas bisa membuat objek tanpa batas. Oke, jadi ini maksudnya begini. Saya akan ke VS Code, terus ke kelas dan objek. Nah, di sini saya copy ini. Oke. Nah, di sini jika kita ingin membuat kelas, kita pertama pakai kata kunci kelas, terus diikuti nama kelasnya. Misalnya sini saya membuat kelas dengan nama mobil. Terus di dalamnya ada atribut dan metode. Jadi metode dan atribut ini kita bisa akses menggunakan objek dari kelas mobil. Bagaimana cara membuat objeknya? Kita buat misalnya my object. Kita membuat objek dari kelas, kita pakai kata kunci new, terus diikuti nama kelasnya. Oke, jadi kita sudah membuat objek dari kelas mobil. Sekarang saya ingin mengakses properti atau metode yang ada di dalam kelas mobil. Oke, pertama misalnya saya akan menjalankan fungsi. Saya akan menjalankan fungsi jumlah roda. Nah, ini akan menjalankan fungsi jumlah roda yang ada di kelas mobil. Terus di dalam fungsi jumlah roda ini akan menampilkan variabel roda yang ada di atas ini. Jadi, untuk mengakses variabel atau properties yang ada di dalam kelas, kita bisa menggunakan kata kunci this, lalu diikuti nama properties atau nama variabelnya. Jadi, saat saya jalankan, dia akan menampilkan angka 4. Sekarang saya akan menampilkan mobil berjalan. Jadi, jika kita mengakses menampilkan mobil berjalan, kita tidak bisa langsung memanggil nama function jalan ini. Nah, kita coba. Nah, dia akan terjadi error. Karena function jalan ini, dia bersifat privat. Artinya, privat ini hanya bisa diakses di kelas ini, tetapi tidak bisa diakses di luar kelas. Jadi, jika kita ingin mengaksesnya, kita panggil fungsi aktifkan jalan ini karena dia bersifat public, artinya dia bisa diakses di luar kelas. Function aktifkan jalan ini dia akan memanggil function yang ada dalam kelas ini. Misalnya ini function yang bersifat privat ini bisa dipanggil dalam kelas aktifkan jalan karena function aktifkan jalan ini dia berada dalam kelas yang sama. Jadi saya panggil aktifkan jalan. Maka dia akan menampilkan
mobil berjalan. Sekarang kita akan membahas inheritance. Inheritance adalah mekanisme di mana sebuah kelas dapat mewarisi atribut dan metode dari kelas lain. Artinya, kita dapat membuat kelas baru yang sudah menggunakan sifat-sifat dari kelas yang sudah ada. Misalnya sini saya punya kelas hewan. Nah, terus di sini saya mempunyai kelas anjing, extend hewan. Artinya, kelas anjing ini akan mewarisi semua properties dan metode yang ada di kelas hewan. Misalnya saya akan mengambil misalnya public function suara. Nah, saya bisa mengoverride function suara ini di kelas anjing, atau saya juga bisa misalnya saya sudah buat objeknya kan. Nah, terus misalnya saya akan panggil function suara. Kita coba jalankan. Kita lupa echo ya. Nah, ini akan menampilkan guguk. Nah, kenapa di sini dia menampilkan guguk? Karena di kelas anjing ini dia sudah mengoverride implementasi dari function suara yang ada di kelas induk. Nah, misalnya kita akan mengakses function get nama ini. Kita bisa langsung echo Nah, dia akan menampilkan Budi. Kenapa dia menampilkan Budi? Sementara di kelas anjing ini tidak mempunyai function get nama. Nah, itulah gunanya inheritance. Saya bisa mengambil semua properties atau metode pada kelas induknya. Jadi ketika saya sudah menggunakan extend hewan ini, semua properties dan metode yang ada di kelas hewan, saya bisa akses di kelas anjing. Atau saat saya membuat objek anjing, saya bisa mengakses semua properties dan metode yang ada di kelas hewan. Oke, sekarang saya akan menjelaskan encapsulation. Encapsulation adalah proses menyembunyikan detail implementasi dari sebuah objek dan hanya mengekspos bagian-bagian tertentu saja. Ini biasanya dicapai dengan menggunakan modifier akses seperti private, protected, dan public. Misalnya saya punya kelas mobil yang mempunyai atribut, terus saya set variabelnya sebagai private. Artinya, variabel ini hanya bisa diakses di kelas saat ini. Tetapi dia tidak bisa diakses di luar kelas dan kelas turunannya. Terus kalau public ini bisa diakses di mana saja, di kelas turunan, dalam kelas, di luar kelas. Sementara protected, bisa kita tambah di sini lagi protected umur. Nah, protected ini dia hanya bisa diakses di kelasnya dan kelas turunannya. Nah, misalnya saya punya ini mobil saya set warna. Jadi dia akan menjalankan fungsi set warna. Terus dia mengambil variabel warna. Atau kita juga bisa langsung begini. Terus saya ambil warna. Ya, echo dulu. Nah, dia akan menampilkan warna biru. Tapi ketika saya set dia menjadi privat,
ini akan terjadi error karena privat itu hanya bisa diakses di kelasnya, tetapi tidak bisa diakses di kelas turunan dan luar kelas. Sekarang saya akan menjelaskan polymorphism. Polymorphism adalah kemampuan untuk menggunakan metode yang sama pada objek yang berbeda. Ini biasanya dicapai melalui overriding dan overloading metode. Nah, misalnya secara kelas hewan, di mana kelas hewan ini mempunyai dua turunan, yaitu kelas anjing dan kelas kucing. Nah, saat saya membuat objek anjing, di dalam kelas anjing ini mempunyai function bersuara. Artinya dia mengoverride function suara yang ada di kelas hewan. Begitupun kelas kucing, dia juga mengoverride function bersuara. Jadi kesimpulannya, polymorphism itu dia bisa mengoverride function yang ada di kelas induknya. Jadi kita bebas menggunakan banyak objek untuk mengoverride function yang ada di kelas induknya. Sekarang saya akan menjelaskan magic method. Magic method dalam PHP adalah metode bawaan yang memiliki nama khusus yang dimulai dengan dua garis underscore. Metode-metode ini secara otomatis dipanggil dalam situasi-situasi tertentu. Oke, jadi kita ke magic method. Nah, di magic method ini mempunyai 5 function, 5 magic function. Nah, yang pertama saya jelaskan construct. Jadi construct ini akan dijalankan ketika objek dari kelas mobil ini dibuat. Nah, misalnya ini mobil, new mobil. Nah, kelas mobil ini mempunyai dua argumen, yaitu Toyota dan merah. Dua argumen tersebut akan diterima di parameter function construct ini. Terus selanjutnya toString. Fungsi ini akan dijalankan ketika objeknya dikonversi ke string. Nah, misalnya ini. Nah, ini ketika saya konversi objek mobil ini menjadi string, maka fungsi toString ini akan dijalankan. Selanjutnya function call. Nah, function call ini akan dijalankan jika misalnya di sini saya punya objek mobil, terus saya mengakses metode yang tidak ada di dalam kelas mobil ini. Nah, itu seharusnya error. Tapi saat kita menggunakan function call itu tidak akan menjadikan error. Karena call ini akan dipanggil ketika kita mengakses sebuah metode yang tidak ada di kelas mobil ini. Nah, maka fungsi ini akan dijalankan jika metodenya tidak ditemukan. Oke, sekarang saya akan jelaskan yang unset. Unset ini akan dijalankan ketika saya mencoba menghapus properties yang tidak ada dalam kelas mobil ini. Misalnya saya akan menghapus kecepatan. Nah, sementara atribut kecepatan tidak ada dalam kelas mobil ini, maka dia akan menjalankan function unset. Terus iset. Iset ini akan dijalankan ketika kita mencoba menggunakan fungsi iset. Misalnya sini mobil terus harga. Artinya dia akan mengakses properties harga yang tidak ada di dalam kelas ini. Nah, ketika dia tidak ada, maka akan menjalankan function iset. Selanjutnya saya akan menjelaskan abstraksi atau abstract class. Abstract class adalah kelas yang tidak dapat diinstansiasi secara langsung. Tujuan utamanya adalah menyediakan kerangka kerja atau blueprint untuk kelas-kelas turunannya. Abstract class sendiri tidak dapat memiliki objeknya sendiri, namun kelas turunannya dapat menggantikan atau mewarisi sifat-sifat dan metodenya. Abstract class. Nah, abstract class ini dia akan menyediakan metode-metode yang akan diimplementasikan oleh kelas turunannya. Nah, misalnya public function calculate area.
Nah, ini harus di override di kelas turunannya. Terus kalkut parameter, ini harus di override. Ini wajib di override ya. Jika saya tidak mengoverride, maka ini akan terjadi error. Nah, kita bisa ke webnya. Nah, terus saya ke abstrak. Nah, ini error. Karena saya tidak mengoverride function kalkut perimeter ini. Ini harus wajib di override. Jadi kesimpulannya, abstrak class itu menyediakan function-function yang harus diimplementasikan atau harus di override oleh kelas turunannya. Selanjutnya, saya akan menjelaskan overriding. Overriding adalah konsep di mana sebuah kelas anak dapat mengganti atau menimpa implementasi sebuah metode yang sudah didefinisikan di kelas induknya. Proses ini memungkinkan kelas anak untuk memberikan implementasi khusus untuk metode yang sama nama yang ada di kelas induk. Jadi maksudnya seperti ini, kita ke overriding. Nah, misalnya sih ada kelas animal, terus dia mempunyai dua kelas turunannya, kelas dog dan kelas cat. Artinya, kita bisa mengoverride function yang ada di kelas animal. Nah, misalnya di kelas dog, saya mengoverride lagi function maxOwn. Maka yang tadinya mengembalikan string ini, dia akan berubah menjadi var. Begitupun di kelas cat. Ketika saya mengoverride, artinya ini tidak akan berlaku lagi. Ini akan ditulis ulang di kelas turunannya. Jadi saat saya membuat objek dari kelas dog dan kelas cat, terus saya mengakses function maxOwn, maka dia tidak akan mengembalikan string ini lagi karena sudah di override di kelas turunannya. Oke, dan yang terakhir kita akan menjelaskan overloading. Saat kita mengakses properties, maka secara otomatis properties akan diakses. Namun jika ternyata properties tersebut tidak tersedia di objeknya, maka PHP tidak secara otomatis menjadikan itu error. Dengan demikian, kita bisa membuat properties secara dinamis dengan memanfaatkan magic function overloading. Kita ke overloading. Nah, jadi maksudnya begini, misalnya saya punya atribut name dengan umur. Nah, terus ini adalah function overloadingnya. Jadi function get ini akan dijalankan jika saat saya mengakses properties yang tidak ada di kelasnya. Misalnya, saya mengakses alamat. Nah, alamat ini tidak ada propertiesnya di kelas 0. Maka dia langsung menjalankan function get ini. Terus di sini lagi saya mengakses properties yang tidak ada, tetapi saya mengubah value-nya. Misalnya saya mengakses atribut ini, terus value-nya string ini. Nah, jika dia tidak ditemukan, dia tidak akan error. Karena di sini ada function set. Nah, function set ini akan dijalankan jika kita mencoba mengakses atau merubah value dari properties yang tidak ada di kelas ini. Maka function set akan dijalankan. Oke, habis sudah materi kita hari ini. Terima kasih teman-teman yang sudah menonton dari menit awal sampai menit akhir. Saya ucapkan terima kasih banyak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.